dan Al-Quran. Oleh kerana itu, di dalam Ramadan ini, kerana Allah Subhanahu wa taala menurunkan secara utuh 30 juz dari Baitul Izzah ke Sama'ud Dunya, maka Ramadan ini disebut juga sebagai bulan Al-Quran dan Syahrul Quran. Kerana Ramadan punya nama yang sangat banyak sekali. Syahrul Maghfirah, Syahrul Rahmah, Syahrul Itqu Minan Nar, Syahrul Sabar, dan banyak lagi nama-nama yang disandangkan kepada Ramadan ini. Namun pada malam hari ini insya-Allah kita sama-sama diingatkan kembali bahawa bagaimana interaksi kita kepada Al-Quran selama 15 hari yang sudah lewat ini, dan masuk besok adalah hari yang ke-16 Siyam Ramadan kita berusaha untuk maksimalkan membaca Al-Quran, karena tidak ada wirid yang paling utama kita baca, kita ucapkan di Ramadan ini kecuali Al-Quranul Karim. Itulah wirid harian yang hendaknya setiap kita bangun pagi sampai kita tidur kembali, kita berusaha untuk mewiridkan Al-Quran ini sebagai bacaan harian kita. Kita kesampingkan semua yang berkaitan tentang dunia. Mungkin lebih banyak hari ini orang-orang melihat HP daripada Al-Quran. Inilah penyakit yang ada pada zaman modern hari ini. Mungkin HP kita tak pernah lupa di kantong, tapi Al-Quran sangat disayangkan. Bahkan kita tidak punya Quran secara pribadi yang tetap kita bawa ke mana-mana. Tapi kalau HP bisa 3-4 HP ada di kantong, ya. Tapi Quran yang menjadi hidayah, menjadi pedoman hidup kita, itu kita kesampingkan. Bahkan terkadang kita tahu tempat yang tinggi sehingga penuh dengan debu, datang Ramadan baru dibuka, ya. Ini kenyataan yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita bisa jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita kalau Quran itu hanya jadikan pajangan saja, tidak jadikan sebagai wirid harian kita, sehingga sedikit demi sedikit kita paham Al-Quran. Dari belum bisa baca kita bisa baca, dari sudah baca kita bisa mentadabbur isinya, dari mentadabbur isinya kita bisa diskusikan dengan keluarga kita tentang hal-hal yang ada dalam Al-Quran tersebut. Ini adalah keadaan kita yang terus meningkat Ramadan demi Ramadan, sehingga Quran ini menjadi pedoman hidup kita, sehingga kita menjadi manusia-manusia yang utama sebagaimana sahabat Rasulullah SAW. Ketika Al-Quran belum sampai kepada mereka, dia adalah manusia yang terpinggirkan, manusia yang tidak tercatat dalam sejarah. Tetapi ketika Quran berada bersama para sahabat Rasulullah SAW, maka dia menjadi manusia-manusia yang tinggi yang bisa menguasai dunia ini. Itu keadaannya manakala seseorang mukmin, seorang hamba Allah bersama Al-Quran setiap hari dalam hidupnya, maka dia akan mulia sebagaimana mulianya Al-Quranul Karim ini. Kaum muslimin, qaimin, qaimat, rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Ini mungkin peringatan bagi kita semua, jangan sampai terlewatkan bahwa Al-Quran ini adalah merupakan bacaan yang paling utama dalam Ramadan ini. Kita usahakan semaksimal mungkin, kalau tidak bisa 2-3 kali hatam Al-Quran, maka kita usahakan paling tidak 1 kali. Ini rencana dan tekad yang kuat, ya. Karena kalau tidak ada tekad yang kuat, tidak mungkin bisa menghatamkan Al-Quran di dalam bulan yang mulia ini. Oleh karena itu, sekali lagi saya yang menyampaikan di hadapan ini menasihati pada diri sendiri. Sudah sejauh mana malam hari ini, sudah juz yang keberapa, tentunya itu balik kepada kita masing-masing. Mudah-mudahan tausiah singkat ini bermanfaat bagi yang menyampaikannya dan bagi jemaah sekalian, untuk sama-sama mengingat kembali semua amal-amal ibadah Ramadan ini jangan sampai kendor, karena 16 ke depan ini sampai akhir nanti itu banyak sekali godaan-godaan yang datang, sehingga seluruh amal-amal yang biasa kita lakukan terkadang terlalaikan, bahkan hilang sama sekali. Oleh karena itu, kita siapkan niat kita lebih kuat lagi untuk menggapai apa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala dan apa yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita sebagai orang yang berpuasa namun
tidak mendapatkan apa-apa di puasanya kecuali hanya lapar dan haus saja. Rubba sha'imin laisa lahu min siyamih illa al-ju' wal 'atash. Betapa banyak orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar dan haus saja. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan dalam hadis yang saya pula disebutkan, ada sekelompok manusia yang hidup di dalam Ramadan dari awal sampai terakhir, namun sampai Ramadan berlalu tidak satupun dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ragima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan summa salakha falam yaghfir lah. Rugi dan celaka seorang yang mana dia berada dalam Ramadan dari awal sampai terakhir, berlalu habis Ramadan, namun tidak ada satupun dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini manusia-manusia yang merugi hidupnya di dunia dan di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Ini doa malaikat Jibril supaya orang yang merugi dan diaminkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan contoh-contoh manusia merugi ini jangan sampai ada dalam diri kita, dan kita termasuk orang-orang yang istiqamah sampai akhir Ramadan nanti. Semua amal-amal di dalam Ramadan ini kita bisa jalankan dengan sebaik-baiknya, dan kita termasuk orang-orang mendapatkan janji Allah untuk menjadi manusia yang muttaqin insyaallah taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.